Kabupaten Bangka Tengah? Kalau kita bicara terkait perbedaannya, ada perbedaan yang signifikan antara pemilu dengan pilkada. Kalau terkait pendistribusian logistik ini di Bangka Tengah ini, khususnya di Kecamatan Sungai Selan itu ada 2 daerah. Itu yang pertama itu Desa Tanjung Pura, Dusun Pulau Nangka, itu ada 1 TPS untuk pemilu kemarin. Kemudian di Kelurahan Sungai Selan itu ada Desa Pangkal Raya. Kita melihat keadaan pasang surut air. Jadi seandainya pasang air itu pasang jam 1, maka logistik jam 12 itu sudah harus standby di pelabuhan. Kalau di daerah lain di Kabupaten Bangka Tengah untuk rekrutmen badan ad hoc ini apa kira-kira ada tantangan juga yang sama dihadapi? Ya, ada beberapa desa yang memang SDM-nya tidak memenuhi, artinya untuk tamatan SMA. Tapi dalam keterangan lain itu kan bisa baca tulis KPPS itu kan. Yeah. Jadi ada beberapa desa yang memang itu KPPS-nya itu tidak tamat SMA. Jadi ada beberapa desa. Itu diskresi pengecualiannya ya. Pengecualian. Menurunnya tingkat partisipasi masyarakat itu kami rasa karena diadakannya dalam 1 tahun itu ada 2 pemilihan. Jadi jenuh masyarakat mungkin di situ. Oke. Nah, untuk sosialisasi sendiri Pak, itu strateginya kalau dari KPU Kabupaten Bangka Tengah itu seperti apa? Mungkin ada pembedanya dibanding dengan KPU kabupaten atau kota lainnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini? Halo seperti pemilih, kembali lagi dalam podcast Ngopilu, ngobrol pintas seputar pemilu dan pilkada. Dan kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang berasal dari bagian tengah Pulau Bangka, yaitu Kabupaten Bangka Tengah, dan telah hadir bersama kita Bapak Supendi Saputra selaku Ketua KPU Kabupaten Bangka Tengah. Selamat datang Pak dalam podcast kami. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Jadi sudah selesai pekerjaan di pemilu dan pilkada ini sudah lumayan plong ya Pak untuk ya, ini ya. Lumayan Plong ya. Sedang. Oke, nah kalau kita berbicara seputar pemilu dan juga pemilihan kepala daerah yang kita kenal sebagai pemilihan ya Pak di tahun 2024 ini, kira-kira gimana Pak gambaran pelaksanaannya saat tahun 2024 kemarin? Nah, ada nggak pengalaman unik yang terjadi di Kabupaten Bangka Tengah? Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan dari pimpinan KPU Provinsi Bangka Belitung yang telah mengundang kami untuk mengikuti podcast ini. Itu yang pertama. Kami mewakili rekan-rekan komisioner KPU Bangka Tengah mengucapkan terima kasih sekali lagi atas undangannya. Dan terkait pelaksanaan pemilu dan pemilihan di 2024 kemarin, sebelumnya kami sampaikan bahwa kami ini kan dilantik pada bulan Juni ya. Jadi pertengahan tahapan pelaksanaan pemilu 2024. Jadi saat itu masih proses verifikasi pendaftaran calon anggota DPRD Kabupaten Bangka. Jadi mereka masih proses perbaikan dokumen, kemudian ya masih verifikasi calon anggota dewan. Jadi kita dilantik tanggal 25 Juni. Dan memang kalau kita bicara terkait perbedaannya, ada perbedaan yang signifikan antara pemilu dengan pilkada. Karena kalau pemilu ini tahapannya begitu panjang dan kami rasa itu sangat menyedot waktu pikiran kita ya. Kemudian kalau pemilihan itu setelah pelaksanaan pemilu kita langsung tahapan pelaksanaan pemilihan 2024. Jadi kalau kita bicara ada hal-hal unik, kalau kami bicara tidak ada hal-hal unik ya yang terjadi di Bangka Tengah, karena memang selama pelaksanaan itu kami memang sudah memaksimalkan seluruh staf dan jajaran itu untuk menghadapi pelaksanaan pemilu itu dengan baik. Nah Pak, tadi Bapak sempat menyinggung kalau saat Bapak dilantik itu tahapan sedang berjalan. Nah, kira-kira gimana proses adaptasi Bapak dalam
memanajemen sekretariat sekaligus teman-teman yang ada di jajaran komisioner KPU Kabupaten Bangka Tengah dalam menghadapi tahapan yang sedang berjalan itu, Pak? Ya, sebelumnya, jadi kan ini ada baiknya juga saya begitu komisi itu karena memang dari 2007 saya udah di penyelenggara pemilu, udah di PPL waktu itu, kemudian di Panwascam, dan dari 2010 sampai sebelum saya dilantik jadi ketua KPU itu saya udah sebagai ketua PPK Kecamatan Sungai Selan. Jadi seluruh staf dan jajaran itu saya udah kenal dekat. Jadi adaptasinya agak gampang karena memang udah dari dulunya kenal sama Pak Mepandi sebagai sekretaris, kan Pak Sahrul waktu itu sekretaris KPU juga dengan beberapa kasubag udah dekat. Jadi adaptasinya udah lama. Berarti juga sudah paham betul ya Pak untuk tugas-tugas yang akan dihadapi ke depannya dan tantangan-tantangannya sudah ya Pak ya? Alhamdulillah waktu itu memang kita udah tahu ini menghitung suara misalnya, perhitungan dan pemungutan suara kita sudah tahu ini tantangannya apa, hari A itu apa, perhitungannya itu apa, tantangannya. Cuma memang yang belumnya itu karena kita waktu itu di PPK, jadi masa-masa pas pencalonan anggota dewan itu kita harus benar-benar memahami aturan gitu, konsultasi dengan kasubagnya Pak itu. Oke, baik Pak. Ngomongin soal tantangan tadi Pak, di Bangka Tengah kan ada beberapa pulau kecil, salah satunya Pulau Nangka ya Pak. Dan tentunya di Pulau Nangka pun tidak lepas juga dari perhatian KPU Kabupaten Bangka Tengah untuk melaksanakan pemilu dan juga pilkada. Nah, itu gimana Pak tantangannya menghadapi kondisi geografis seperti itu, dan tentunya waktu pendistribusian logistik kan ada tantangan karena kita melewati jalur laut. Nah, itu kira-kira bisa diceritakan nggak Pak? Ya, terkait pendistribusian logistik ini di Bangka Tengah ini khususnya di Kecamatan Sungai Selan itu ada 2 daerah. Itu yang pertama itu Desa Tanjung Pura, Dusun Pulau Nangka, itu ada 1 TPS untuk pemilu kemarin. Kemudian di Kelurahan Sungai Selan itu ada Desa Pangkal Raya, yang itu bisa ditempuh dengan 2 transportasi, baik darat ataupun laut. Jadi kalau misalkan darat, itu mereka pagi berangkatnya distribusi. Dari jam 6 mereka berangkat sebelum jam 7 pelaksanaan itu. Jadi dari kelurahan itu lumayan jauh, kurang lebih setengah jam. Itu lewat beberapa desa, 2 desa yang harus dilalui. Nah kalau misalkan lewat laut itu agak jauh. Nah itu yang pertama di Pangkal Raya ya, ada kalau di pemilihan 1 TPS, kalau di pemilu kemarin ada 2 TPS yang baratnya jauh dari pusat kota ya. Kemudian ada Desa Tanjung Pura. Tanjung Pura ini satu dusun, itu 1 TPS di Pulau Nangka. Nah, bagaimana kita mendistribusikannya? Kita melihat keadaan pasang surut air. Jadi seandainya pasang air itu pasang jam 1, maka logistik jam 12 itu sudah harus standby di pelabuhan. Karena kalau misalkan jam 1 nanti pasangnya pagi-pagi dan itu tidak memungkinkan untuk melakukan pendistribusian logistik pas hari H itu nggak mungkin. Jadi kita distribusi itu 1 hari sebelum coblosan. Jadi memang harus dipersiapkan jauh-jauh hari dulu Pak ya untuk ini. Jadi memang salah satu perhatian kita itu pendistribusian logistik ini yaitu Pulau Nangka. Jadi kita harus konsultasi dengan pihak PPS atau rekan kita di bawah itu terkait pasang surut air itu jam berapa. Nah, tadi Bapak sempat menyebutkan kalau di Pulau Nangka itu ada 1 dusun ya Pak ya. Nah itu kira-kira ada permasalahan dalam perekrutan badan ad hoc nggak kalau di Pulau Nangka itu sendiri, karena kan mengingat penduduknya juga terbatas, sumber daya manusianya juga terbatas. Nah kira-kira ada nggak perbedaan? Ya pasti ada perbedaan ya, pasti ada perbedaannya. Nah tantangannya itu untuk perekrutan badan ad hoc kalau di Pulau Nangka itu bagaimana? Kalau pemilu-pemilu sebelumnya mulai dari 2009, 2014, 2019 itu memang kita agak kesulitan dalam merekrut penyelenggara tingkat bawah, baik itu PPS ataupun KPPS, karena dalam aturannya kan minimal berpendidikan SMA sederajat. Nah itu SDM-nya memang agak kurang, tapi di pemilu terakhir ini karena itu sudah banyak, jadi sudah banyak masyarakat ataupun adik-adik itu yang tamatan SMA atau bahkan S1 juga sudah banyak. Jadi kalau terkait SDM itu ataupun PPS itu nggak ada kendala.
Oke, berarti karena mereka beberapa tahun terakhir ini sudah lumayan memenuhi Ya, syarat administrasi, syarat, ya. ya. Jadi nggak terlalu susah lagi Ya. ya Pak ya. Kalau di daerah lain di Kabupaten Bangka Tengah untuk rekrutmen badan ad hoc ini apa kira-kira ada tantangan juga yang sama dihadapi? Ya, kalau tadi kan Tanjung Pura itu kan, jadi Ya. kan TPS-nya itu cuma 3. Ya, Jadi oke. kalau TPS-nya kan sedikit dibutuhkan. Ada beberapa desa yang memang SDM-nya tidak memenuhi, artinya untuk tamatan SMA. Tapi dalam keterangan lain itu kan bisa baca tulis kan, KPPS itu kan. Ya. Jadi ada beberapa desa yang memang itu KPPS-nya itu tidak tamat SMA. Oh. Tadi ada beberapa desa. Itu diskresi pengecualiannya ya Pak? pengecualian. Iya, iya, pengecualian. iya. Oke. Dia kan seperti ini, kayak di Mugu itu kan ada dusun namanya rek-rek gitu kan. Rek-rek, oke. Rek-rek. Nah, jadi rek-rek itu dusun kan. Jadi memang itu terkadang agak sulit mencari. Nah, kalau misalkan kita kan mengutamakan masyarakat yang memang berdomisili dekat TPS itu kan. Oke. Nah, itu kalau ada 1-2 orang paling yang boleh dikatakan tidak tamatan SMA. Itu kira-kira Pak, kalau dari kacamata Bapak, penyebabnya apa sih Pak dari masyarakat itu sendiri enggan untuk mendaftar sebagai badan ad hoc atau mungkin belum termotivasi untuk menjadi bagian dari pemilu dan pilkada di dalam jajaran badan ad hoc itu sendiri? Kira-kira Ya. apa Pak? Kalau kita perhatikan seperti ini ya, dari 2019, 2024 ini kan untuk pemilihan serentak itu 5 pemilihan itu pemungutan pencoblosan, penghitung dan pemungutan suara itu kan sampai 24 jam sampai pagi ya. Oke, Rata-rata. ya. Jadi kemungkinan mereka tidak minatnya itu dari waktu bekerja Oh, oke. sudah tidak efektif. Jadi semenjak ada pemilihan serentak ini 5 pemilihan itu kita udah 24 jam. Saya rasa salah satu faktor enggannya masyarakat itu untuk berkecimpung dalam penyelenggara khususnya KPPS ini seperti itu. Oh, jadi karena waktu bekerja yang sangat panjang Iya. gitu ya Pak ya, jadi Iya. masyarakat seperti mikir 2 kali dulu. Mikir 2 kali. Ya karena stamina-nya juga Iya. yang harus persiapkan dan Iya. lain sebagainya. Oke Pak, nah kita tadi sudah ngomongin soal badan ad hoc, kita geser ke partisipasi pemilih. Ini Iya. kan yang sering sekali menjadi bahan diskusi di publik kan ya, karena kita selaku penyelenggara di KPU, ini adalah PR terbesar kita di meningkatkan partisipasi pemilih. Nah untuk di Kabupaten Bangka Tengah itu gimana Pak trennya dari pemilu sampai dengan pilkada di tahun 2024 ini? Ya, kalau kita membandingkan dengan pemilu sebelumnya 2019, pemilu 2024 di Bangka Tengah itu tingkat partisipasi masyarakatnya itu meningkat kurang lebih 7%, dari 72 sampai ke 79%. Oke. Nah, ini terlepas dari kerjasama kawan-kawan komisioner, para jajaran sekretariat, kemudian rekan-rekan rekan-rekan di bawah juga. Oke. Nah, selain itu juga kami merangkul rekan-rekan dari stakeholder, baik itu kepolisian, kemudian jajaran pemerintah daerah. Dalam hal ini kami bupati, kami libatkan. Oke. Itu untuk pemilu. Ya. Tapi di pemilihan Ya. ini penyebabnya masih kita diskusikan. Oh, oke. Kenapa? Saya rasa ini bukan hanya di Bangka Tengah saja, seluruh Indonesia terjadi merosot ya partisipasinya itu kita kurang lebih 59%, turun dari sebelumnya 60%. Dan ini menjadi PR kita bersama untuk kedepannya bagaimana pemilihan atau pemilihan kepala daerah itu tingkat partisipasinya itu bisa meningkat dari sebelumnya. Kalau bisa ya 70-80%. Kira-kira untuk mengetahui penyebab dari merosotnya tingkat partisipasi masyarakat atau pemilih ini ada kerjasamanya nggak mungkin Pak dengan lembaga pendidikan seperti universitas untuk melakukan penelitian atau lainnya? Jadi memang sebelumnya kami dari KPU Bangka Tengah itu sudah semaksimal mungkin melakukan sosialisasi terkait pemilihan tersebut. Dan ini menjadi pembahasan kami bahwa menurunnya tingkat partisipasi masyarakat itu kami rasa karena diadakannya dalam 1 tahun itu ada 2 pemilihan. Titik jenuh masyarakat mungkin di situ. Iya.
Jadi kita waktu kemarin itu kan di Februari ada pemilihan, kemudian ada pemilihan lagi di akhir tahun. Iya. Ada titik kejenuhan masyarakat terhadap pemilihan tersebut. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa dipisah. Iya, itu menjadi bahan evaluasi ya Pak ya. Evaluasi. Jadi mungkin dari kacamata Bapak karena rentang waktunya yang sangat dekat itu. Waktunya yang sangat dekat. Oke. Nah untuk sosialisasi sendiri Pak, itu strateginya kalau dari KPU Kabupaten Bangka Tengah itu seperti apa? Mungkin ada pembedanya dibanding dengan KPU kabupaten atau kota lainnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini. Jadi terkait sosialisasi kepada masyarakat itu kami melakukan beberapa kegiatan, mulai dari jalan sehat, kemudian melakukan memanggil atau melakukan sosialisasi dengan ibu-ibu PKK. Adik-adik yang disabilitas juga kita melaksanakan di sekolah-sekolah seluruh Universitas Muhammadiyah juga kebetulan itu masuk Bangka Tengah dan kita masukkan untuk melakukan sosialisasi. Oh, berarti kurang lebih sama lah ya Pak? Sama. Nah Pak, untuk harapannya untuk pemilu ke depan dan juga pemilihan di tahun 2029 nanti Pak. Nah itu kira-kira bagaimana Pak? Karena kan kita tadi sudah bahas tentang tantangannya, kemudian kita sudah bisa menarik beberapa hal yang bisa menjadi bahan evaluasi ke depannya. Nah harapan Bapak gimana sih untuk pelaksanaan pemilu dan pilkada ke depannya? Harapan kami untuk pemilu ke depan itu partai politik tetap ikut berkontribusi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Ini yang pertama yang jadi catatan. Agar kedua, selalu menjaga kondusivitas yang ada di Bangka Tengah. Selama ini baik itu pemilu dan pemilihan, kami merasa bangga. Di Bangka Tengah tidak ada hal-hal yang terjadi yang tidak kita harapkan. Artinya berjalan dengan lancar. Kedepannya juga nanti harapannya untuk pemilihan ini pemilihan ya, beda dengan pemilu. Jadi pemilihan kalau bisa diadakan di tahun yang berbeda dengan rentan waktu 1 atau 2 tahun setelah pemilu dilaksanakan, agar titik jenuh masyarakat agar kita tidak menemukan titik jenuh masyarakat terhadap pemilihan tersebut. Oke, itu jadi dari beberapa poin tadi seperti dari partai politik juga harus mendukung kerja KPU juga untuk mungkin mensosialisasikan itu dan terkait penyelenggaraan pemilu dan pilkada juga ya Pak ya yang mungkin bisa dipertimbangkan untuk dipisahkan. Oke Pak. Nah sekarang terakhir ini Pak, pesan untuk para pemilih di Kabupaten Bangka Tengah. Nah apalagi pemilih potensial ke depannya nanti di tahun yang akan datang itu gimana Pak? Mungkin bisa disampaikan. Harapan kami kepada masyarakat, khususnya masyarakat Bangka Tengah, pada umumnya masyarakat Bangka Belitung, menjadilah pemilih yang cerdas. Artinya memilih tanpa pamrih. Jangan menjual harga diri kita dengan nominal yang diberikan oleh peserta pemilih tersebut. Harus menjadi pemilih cerdas. Betul sekali. Itu yang PR berat ya Pak, menjadi pemilih yang cerdas dan juga kita tolak politik uang tentunya Pak ya. Oke, terima kasih banyak Pak. Iya, sudah alhamdulillah. Atau mungkin mau tanya saya. Oke, terima kasih banyak Pak untuk kesempatan dan waktunya di pagi yang cerah ini, dan untuk sobat pemilih atau spray pemilih, nantikan podcast kami selanjutnya di episode yang akan datang, dan tentunya akan mengundang narasumber yang sama menariknya dengan Bapak Supedi Saputra, dan kita akan mengulik lebih dalam seputar penyelenggaraan pemilu dan pilkada di tahun 2024 di kabupaten atau kota masing-masing. See you.